Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat pagi ya, dimanapun Anda berada. Nah ini saya sapa sedulur saya di Purbalingga ya, hadir Purbalingga ya, sehat selalu ya di Purbalingga. Di Magelang juga hadir ya, ini Magelang ini daerah ini, saya Subagir ya, Gunung Tidar ya. BWI Banyuwangi ya, terus mana lagi nih, Blitar ya. Nah, terus ini pada poinnya, ini pada poinnya ya. Assalamualaikum ya, alhamdulillah malam ini saya mencoba memberanikan diri untuk cek kodam pada diri saya dengan metode menggunakan lilin dan menatap ke kaca. Saya pandangi titik tengah-tengah alis. Lama kelamaan wajah saya berubah menjadi kisut ya, tapi sebelum berubah keriput, jantung saya deg-degan kencang, lalu berubah keriput, lama badan nggak kuat kayak masuk angin. Pertanyaan saya, kenapa wajah saya berubah menjadi keriput? Mohon penjelasan. Nah, cara yang Anda lakukan seperti itu ya, itu cara yang tidak benar ya. Jadi misalkan ini ada lilin ya, Anda panjang, Anda lihat di titik cakra asna semacam ini ya, terus Anda melihat kodam Anda, wajah Anda berubah menjadi keriput ya, bukan itu itu makhluk halus ya. Apalagi ya, di penjelasan Anda ini Anda mengalami deg. Jadi teman-teman Jumat pagi, ketika itu adalah kodam milik Anda, itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ibaratnya gemetar ya. Karena apa? Sudah menjadi bagian dari diri Anda gitu ya. Ibarat Anda ini duwe ngingu macan ya, ngingu macan kecil ya, kira-kira Anda ini wedi ndak gitu dengan macan sing mbok ingu kecil itu loh ya, ndak wedi. Karena apa? Anda sudah terbiasa dengan energinya, dan macan tersebut dengan diri Anda sudah nyaman ya, sudah ada kontak rasa, sudah ada kontak batin. Begitu pula kodam itu seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman Jumat pagi Anda mendeteksi kodam menggunakan teknik seperti itu ya, terus melihat wajah Anda ya, terus berubah menjadi demit misalnya, itu bukan kodam, itu makhluk halus ya. Bisa jadi makhluk halus di tempat Anda, di sekitar tempat Anda, entah itu pagaran ya, entah Anda pernah pengisian ya, pernah ngelakoni dan sebagainya ya, tapi masih posisinya makhluk halus ya, belum menjadi kodam. Nah, kalau sudah menjadi kodam, ini bisa kita perintah ya, bisa kita fungsikan, bisa kita gunakan, karena sudah ada rasa ikatan batin, sudah ada rasa ikatan jiwa, sudah ada penundukan itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya, semoga ini bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi caranya seperti itu, Anda harus paham ya. Jangan sampai tidak paham ya. Kalau tidak paham Anda nanti dikadali, nanti Anda dikibuli oleh keberadaan makhluk halus itu yang Anda sangka itu adalah kodam, tapi itu adalah makhluk halus. Nah, terus bagaimana cara melihat kodam ini ya? Cara melihat kodam itu bukan kita itu melihat lilin terus memandangi titik cakra asna, ini bukan ya. Itu hanya cara untuk melatih Anda masuk ke dalam dunia energi, ke dalam dunia rasa, ke dalam dimensi rasa, ke dalam frekuensi energi. Bukan penglihatan lahir Anda, wajah Anda berubah menjadi keriput, bukan. Tapi Anda lebih melihat di alam rasa, di alam batin. Nah, jadi menggunakan itu ya. Ya, cara yang paling mudah itu tutup mata Anda. Nanti yang muncul di dalam batin Anda, yang terlihat, yang itu tidak Anda buat-buat. Artinya penglihatan ya, penglihatan yang itu tidak Anda buat-buat, itu muncul dengan sendirinya. Itulah biasanya itu adalah
kodam. Ya. Nah, untuk bisa membuktikan lebih, memverifikasi apakah itu kodam atau makhluk halus, Anda perintah, Anda ajak ngomong, ya. Ngomong dengan batin Anda. Jadi komunikasi dengan makhluk halus ini dengan batin. Ojo ngomong, hei kono sopo, kayak di YouTube itu, kamu siapa? Kamu kodam dari mana? Ya kan banyak toh mediumisasi itu. Loh, itu bisa seperti itu ya, bisa dimediumisasi, bisa ngomong seperti itu. Karena apa? Sudah masuk ke dalam tubuh seseorang. Tapi kalau kodam, makhluk halus di dalam dimensi mereka, ya yang bisa merasakan, yang bisa menerjemahkan adalah batin Anda. Dari batin ditransfer ke pikiran. Akhirnya muncul kata-kata. Pada dasarnya semua itu hanya bentuk energi. Ya, jadi seperti itu. Terus juga saya dulu mata batin terbuka, tapi melalui mimpi. Kalau di alam nyata hanya bisa mendeteksi. Tapi sekarang kenapa bisa hilang? Apakah karena saya pendosa? Saya baru lagi hijrah dekat kepada Allah selama 10 tahun ini. Apa mungkin hati saya masih kotor karena dosa-dosa saya? Tidak sebenarnya ya. Mata batin itu ya, dan pikiran ya, kebanyakan kita menggunakan pikiran. Misalkan ini ada makhluk halus, Anda lihat dengan menggunakan pikiran, tidak sambung. Ibarat makhluk halus di sini, pikiran di sini, batin di sini. Kalau Anda menggunakan pikiran, tidak ketemu. Tapi kalau Anda menggunakan batin, Anda akan ketemu. Jadi di dalam tubuh kita itu ada dua sisi tadi, sisi pikiran, sisi batin. Itu Anda pahami. Ya, Anda klasifikasikan mana yang masuk dimensi pikiran, mana yang masuk dimensi batin. Mana yang harus saya menggunakan dimensi pikiran, mana saya harus menggunakan dimensi batin. Atau saya gunakan dua-duanya. Contoh misalkan. Ya. Contoh misalkan Anda terawang ya, Anda terawang kehidupan Anda rasakan kehidupan Anda. 1 minggu ke depan, apakah saya sukses atau jaya? Itu Anda bisa merasakan. Oh, saya sukses. Nah, dimensi batinnya seperti itu. Oh, saya sukses. Terus Anda lihat dimensi lahirnya. Loh, tak rasa no sukses. Tapi kenapa dimensi lahir saya ini kok tidak sukses? Nah, itu bisa Anda jadikan sebagai alat untuk memacu, sebagai alat untuk memicu bagaimana supaya Anda berusaha, bagaimana supaya Anda bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri Anda untuk bisa mewujudkan kesuksesan itu. Jadi caranya seperti itu ya. Paham ya? Nah, ini masih pertanyaan sama ya. Apakah semua weton Jumat Wage ya sudah dipastikan ada kodamnya atau belum tentu ada? Belum tentu ada. Ya. Belum tentu ada. Apakah weton Jumat Wage ini ya memiliki kodam? Belum tentu ada. Pada dasarnya ya orang lahir itu tidak ada kodami. Ya. Ini Anda ingat ya. Orang lahir itu tidak ada kodami, tidak ada makhluk halusnya yang mengikuti ya. Tapi setelah perjalanan hidupnya, perbuatannya baik, perbuatannya jelek, maka akan muncul kodam yang baik yang mengikutinya. Atau memang sengaja ya, misalkan ya, leluhur Anda ini punya kodam ya, leluhur Anda ini punya perewangan, maka kemungkinan besar Anda diikuti oleh perewangan tersebut. Anda punya pusaka, coba dicek di rumah Anda punya pusaka Anda, entah itu beli, entah itu nemu. Bisa jadi kalau ada pusaka di dalam rumah Anda diikuti oleh kodam yang menempati pusaka tersebut. Atau Anda pernah mengamalkan keilmuan, ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu kebatinan, yang itu menggunakan ritual-ritual mantra, doa dan sebagainya, maka akan ada kodam keilmuan di dalam tubuh Anda. Atau Anda sering pergi ke dukun, ke orang pintar, ke kiai, minta raja, minta pasang pagar badan, pagar rumah ya, atau minta pelarisan supaya dagangan laris, atau pasang susu,
maka di dalam tubuh Anda ada kodam pemahara. Ya. Atau Anda ini ahli zikir, ahli wirid, ya, kewenceng ibadah, banyak makhluk halus ya yang mendekat dengan diri Anda karena suka, karena kelakuan Anda yang positif. Nah, tentunya makhluk halus yang sifatnya positif, ya, jin yang sifatnya positif. Ini bisa jadi kodam Anda, juga bisa. Atau ketika teman-teman Jumat Wage ini ya salah jalan, pokoknya salah jalan, Anda pun juga berpotensi diikuti oleh kodam makhluk halus yang sifatnya negatif. Tidak jarang Jumat Wage dadi tukang santet, ya oke. Jumat Wage dadi orang alim, ya oke gitu. Ya, jadi di dalam kehidupan kita itu selalu ada dua sisi tadi gitu loh. Ya. Jadi keberadaan kodam di dalam tubuh kita bukan datang dengan sendirinya, tapi ada sebab akibatnya. Lah, kebanyakan ya, weton Jumat Wage ini kan banyak masalah, ya. Banyak penderitaan di dalam hidupnya, sehingga dia itu sering masuk ke dalam dimensi rasa, dimensi energi. Lah, ini bisa menarik. Contoh misalkan teman-teman Jumat Wage, Anda ini sering kena masalah gitu. Akhirnya kan batin toh ya. Bukan masuk pikiran lagi, sudah masuk wilayah batin gitu ya. Sudah masuk wilayah batin. Batin tok masalah siji belum selesai, masalah loro belum selesai. Akhirnya batin Anda kuat. Ini juga bisa ya menarik makhluk halus. Lah, ketika Anda kena masalah, ya jalan Anda positif ya, artinya spiritual, maka makhluk halus itu bisa Anda kendalikan. Tapi ketika Anda kena masalah, jalan Anda salah, makhluk halus itu liar, Anda yang dikendalikan. Jadi seperti itu. Ya, nah demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi ini ya. Inilah terus sak jam teman-teman, tidak mari 12 menit ini sudah ya. Kita jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.